Shalom teman-teman, kita ketemu lagi di dalam Intimate Project yang ke-18, Surprise by God. Pernahkah kita di dalam jalan hidup kita merasa rasanya sangat-sangat sulit untuk tahu apa kehendak Tuhan? Hidup kita penuh dengan pilihan dan keputusan yang harus kita ambil. Dan kita tahu kehendak Tuhan, waktu Tuhan pasti yang terbaik. Tetapi kita bergumul setiap waktu, bagaimana saya bisa tahu ini jalan Tuhan? Bagaimana saya bisa tahu ini kehendak Tuhan, ini pimpinan Tuhan? Teman-teman, kita mendengar banyak sekali suara di dalam hidup kita. Suara orang tua kita mungkin, suara teman kita, dari gereja, termasuk dengan diri kita. Sehingga pertanyaannya adalah ketika kita melangkah dalam hidup kita, mengambil keputusan apapun, kita rindu untuk mendengarkan suara Tuhan, bukan? Tetapi pertanyaan yang sesungguhnya adalah bagaimana kita membedakan suara itu? Bagaimana saya bisa tahu ini bukan suara saya, ini bukan suara teman saya, tapi ini suara dan kehendak Tuhan? Ini menjadi pergumulan kita. Tetapi akhirnya kita menjalani hidup kita karena kesulitan dan kebingungan kita menjalani hidup kita seakan-akan tanpa kehadiran dan tanpa pimpinan Tuhan di dalam hidup kita. Bahkan kita menjadi orang Kristen, kita berjalan sendiri dengan kekuatan kita, tanpa pernah peduli, tanpa pernah menggumulkan betul-betul pimpinan Tuhan, suara Tuhan, dan kehendak Tuhan. Teman-teman, permasalahannya adalah seringkali kita hanya mau jawaban yang instan. Bukankah seringkali kita berpikir semua akan lebih mudah kalau Tuhan itu kasih jawaban ke kita dengan sangat jelas. Saya harus kuliah kemana misalnya, saya harus melakukan keputusan apa dalam situasi yang sulit atau masalah-masalah tertentu di dalam hidup saya. Bukankah seringkali kita merasa sangat mudah harusnya hidup kita kalau Tuhan itu memberikan jawaban yang instan, yang langsung kepada kita dan kita tahu. Tetapi justru di sini berita baiknya. Berita baiknya adalah Tuhan tidak bekerja secara instan dan langsung secara jelas. Tuhan tidak bekerja dengan cara seperti itu. Kenapa? Sederhananya adalah karena Tuhan mau kita belajar, berproses, berjalan bersama dengan Dia. Itu jauh lebih penting. Teman-teman, coba bayangkan kalau kita punya Tuhan yang kerjaannya cuma memberikan jawaban atas hidup kita, jawaban yang instan, sehingga Tuhan itu seperti mesin pencari Google yang kita cari. Sehingga yang jadi Tuhan itu bukan Dia, tetapi kita. Dia hanya sekedar penjawab, mesin pencari, atau pemuas kehidupan kita, kebutuhan kita. Sehingga Tuhan itu seharusnya, ketika kita menggumulkan kehendak Tuhan, itu adalah sebuah proses. Dan proses itu jauh lebih penting daripada hanya sekedar jawaban. Mencari kehendak Tuhan, kenikmatan itu terletak pada prosesnya. Sehingga mengenal kehendak Tuhan, teman-teman yang bergumul dan kita mencari betul-betul suara Tuhan seperti apa, bagaimana saya tahu mencari kehendak Tuhan dalam keputusan ini dan itu. Teman-teman mengenal kehendak Tuhan, mengerti suara Tuhan, itu bukan hanya soal hitam putih, yes or no, tetapi sebuah proses berjalan, melatih kepekaan telinga dan hati kita. Dan itulah kehidupan Kristen, teman-teman. Kehidupan Kristen adalah kita seluruh hidup kita belajar berjalan bersama-sama dengan Tuhan. Kita belajar berproses sama seperti bangsa Israel di padang gurun. Teman-teman, mari kita buang jauh-jauh konsep kekristenan kita yang instan, yang hanya mau dengar, yang hanya mau terima jadi, tetapi tidak mau berproses dan tidak menuntut apa-apa. Yang mungkin kekristenan kita hanya kerjanya memuaskan keinginan kita. Berita buruknya adalah saya tidak akan mengajarkan itu kepada teman-teman. Mencari kehendak Tuhan adalah sebuah proses umur hidup berjalan bersama dengan Tuhan. Walaupun seringkali kita sulit mengerti dan bahkan mengenal dan peka kehendak Tuhan. Walaupun jalan di depan kita sangat-sangat sulit dan kita tidak tahu kemana kita harus melangkah. Tetapi justru mencari kehendak Tuhan, saya bisa katakan, rewardnya, kepuasannya itu jauh lebih besar daripada cuma sekedar mendapatkan jawaban dari Tuhan. Rewardnya adalah kita mendapatkan Tuhan sendiri. Teman-teman, inilah yang tidak pernah kita latih, kepekaan setiap hari untuk mendengarkan suara Tuhan. Teman-teman, Yesaya berkata, carilah Tuhan selama Ia berkenan ditemui, berserulah kepadanya selama Ia dekat. Permasalahannya adalah seringkali kita cuma cari Tuhan kalau kita mepet dan kita butuh, kita tidak tahu, kita pusing, kita kemana harus melangkah, baru kita mencari Tuhan. Mungkin kita jarang sekali membaca Alkitab, ambil waktu setiap hari tidak pernah, tapi kita mengeluh dan minta jawaban dari Tuhan. Lalu kita maunya apa? Kita hanya mau jawaban yang jelas,
tapi kita tidak pernah mencari seperti kata firman Tuhan. Kita ibarat bangsa Israel, teman-teman, dalam perjalanan di padang gurun, penuh dengan jatuh bangun, ketidakpercayaan sama Tuhan, mengeluh sama Tuhan, dapat pertolongan Tuhan. Padahal prosesnya itu adalah proses berjalan bersama-sama dengan Tuhan. Dan itulah yang harus kita latih telinga hati kita untuk mendengarkan Tuhan. Itu jauh lebih penting. Teman-teman, karena itu ketika kita mencari kehendak Tuhan sekarang, dalam apapun yang kita gumulkan hari lepas hari, mari kita tanyakan kepada diri kita beberapa hal. Teman-teman, yang pertama, apa yang sedang saya cintai sekarang ketika saya mencari kehendak Tuhan? Teman-teman, ketika kita menggumulkan tentang kehendak Tuhan, suara Tuhan dalam hidup kita, mungkin ketika kita bergumul soal kuliah, masalah di keluarga kita, masalah dengan diri, teman, komunitas, dan lain sebagainya, maka pertanyaan yang paling penting adalah ketika saya mencari kehendak Tuhan, apa yang sedang saya cari dan cintai? Kenapa saya mencari jawaban seperti ini? Apa sih yang sebetulnya saya rindukan? Ketika teman-teman kuliah, sebenarnya apa yang sedang kita rindukan? Apakah kita hanya sekedar mau yang praktis, hanya mau sekedar pemuas kebutuhan kita? Apakah saya sedang menjadikan Tuhan sebagai Allah yang sesungguhnya, yang layak menerima cinta saya? Sehingga ketika saya sedang menggumulkan sekarang, saya harus kemana, saya harus memutuskan apa? Apakah saya memutuskan itu karena cinta saya kepada Tuhan? Atau malah cinta kepada yang lain? Teman-teman, disinilah kita butuh kepekaan terhadap kondisi diri. Dan bukankah panggilan kita sebagai orang Kristen yang pertama dan yang terutama? Sama seperti yang Tuhan berkata di dalam Ulangan 6, ayat 4-5. Dengarlah hai orang Israel, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Esa. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap kekuatanmu. Panggilan kita yang pertama-tama ketika kita mencari kehendak Tuhan. Apakah betul kita sudah mencintai Tuhan? Atau kita sebetulnya, kalau boleh jujur, belum betul-betul mencintai Tuhan? Yang kedua, mari kita tanyakan ketika kita sedang memutuskan sesuatu. Apakah langkah yang saya sedang ambil ini membuat saya semakin merasa kedamaian, kemerdekaan, bebas di dalam Tuhan? Sehingga ketika kita mengambil keputusan ini, apakah saya makin dekat dengan Tuhan, makin hidup buat Tuhan, makin menjalani panggilan Tuhan? Atau ketika saya mengambil keputusan ini, itu malah menjauhkan saya dari Tuhan, malah membuat saya tidak peka terhadap Tuhan. Teman-teman, di sini kita perlu melatih telinga dan kepekaan kita untuk melihat gimana sih Tuhan itu bekerja di dalam hidup kita. Kenapa? Karena seringkali yang bagi kita kelihatannya baik, belum tentu benar-benar baik. Sebaliknya, yang mungkin bagi kita kelihatan buruk, belum tentu betul-betul buruk. Banyak hal dalam hidup kita sebetulnya tidak mendatangkan kemerdekaan, kedamaian sejati, dan kehidupan untuk Tuhan. Teman-teman, ketika misalnya kita mengambil keputusan tentang kuliah atau tentang masalah tertentu kita membutuhkan pimpinan Tuhan, bukan saja soal apa yang saya rasa baik, tetapi ketika saya ambil keputusan ini, apakah Tuhan dimuliakan? Apakah Tuhan semakin saya kasihi? Apakah Tuhan semakin saya berikan hidup saya buat Dia ketika saya mengambil keputusan ini? Dan justru seringkali kita mengharapkan jawaban Tuhan adalah verbal ke kita, audio. Tetapi justru Tuhan sebetulnya banyak berbicara melalui berbagai macam hal. Orang tua, teman, komunitas di gereja, dan bahkan lewat suara hati kita. Disinilah kita butuh kepekaan. Dan disinilah kita butuh untuk melatih diri. Kalau kita sering baca firman Tuhan, sering berdoa, sering mencari Tuhan setiap hari, maka makin lama kita akan makin mudah membedakan Tuhan maunya apa dalam hidup saya. Apakah ini suara dari yang lain atau suara dari Tuhan? Tidak mungkin kita bisa melatih kepekaan. Kita bisa peka terhadap suara Tuhan kalau kita tidak pernah melatih. Dan biarkan diri kita dicari oleh Tuhan. Seperti kata pemazmur 139, selidikilah aku ya Allah dan kenalah hatiku. Ujilah aku dan kenalah pikiran-pikiranku. Lihatlah apakah jalanku serong dan tuntunlah aku di jalan yang kekal. Kalau kita mau mencari kehendak Tuhan, membedakan suara Tuhan, apakah betul kita sedang mencintai Tuhan sekarang? Dan yang kedua, apakah keputusan ini membuat saya semakin dekat dengan Tuhan, mengasihi Tuhan, hidup buat Tuhan? Atau itu malah membuat saya makin jauh dari Tuhan? Teman-teman, pertanyaan-pertanyaan ini bukan garansi bagi kesuksesan dari kita. Kenapa? Karena firman Tuhan sendiri berkata, sebab rancanganku bukanlah rancangan dan jalanmu bukanlah jalanku. Demikianlah firman Tuhan. Seperti tingginya langit dari bumi, demikianlah tingginya jalanku dari jalanmu dan rancanganku dari rancanganmu.
Teman-teman jangan mengkotak-kotakan Tuhan itu harusnya menjawab saya seperti ini. Tuhan itu harusnya hadir dalam hidup saya seperti ini. Jangan mengkotak-kotakan bagaimana Tuhan hadir dan berkarya. Tapi satu yang bisa saya berikan garansi kepada kita semua. Ketika kita mencari, menantikan Tuhan, berseru kepada Tuhan, menggumulkan firman dan berdoa di hadapan Tuhan, Tuhan memberikan jawaban lebih daripada apa yang bisa kita harapkan dan bisa kita pikirkan. Apa yang Dia berikan melebihi setiap harapan dan tantangan hidup kita. Teman-teman, karena itu mari kita nantikan Tuhan. Jangan sampai kita melewatkan Tuhan berbicara kepada kita. Saya bisa berkata kepada teman-teman, ini adalah perjalanan yang worth it. Perjalanan yang berarti. Kenapa? Karena reward terbesar bukan hanya soal jawaban Tuhan. Reward yang terbesar dari mencari Tuhan adalah dirinya sendiri. Anugerah dan kasih-Nya yang menyertai kita sepanjang jalan. Itu lebih daripada apa yang bisa kita cari, bayangkan, pikirkan, dan rindukan. Ketika kita mencari Tuhan, yang kita temukan bukan hanya suara dan jawaban Tuhan. Yang kita temukan adalah Tuhan sendiri. Maukah kita untuk hidup mencari Tuhan? Teman-teman, karena itu mari kita menanyakan beberapa hal. Yang pertama, dalam hal apa kita pernah merasakan Tuhan itu memimpin kita dalam mengenal kehendak Tuhan? Mungkin itu keputusan di masa lalu yang sekarang ketika kita lihat, wah saya percaya di sini Tuhan memimpin. Adakah pengalaman-pengalaman seperti itu? Yang kedua, mari kita coba sharingkan kepada teman maupun pada diri kita hal apa yang sekarang sebetulnya sedang kita gumulkan untuk mencari kehendak Tuhan. Mungkin kita berkata, saya ingin mencari kehendak Tuhan dalam hal ini, dalam kuliah, dalam mengambil keputusan dalam keluarga yang sulit. Apa yang sekarang sedang kita gumulkan? Dan yang terakhir, coba latih kepekaan kita untuk mencari kehendak Tuhan dalam satu hal tadi yang kita gumulkan. Coba betul-betul cari Tuhan, betul-betul gumulkan apakah ini membuat saya mencintai Tuhan, makin dekat sama Tuhan, menggumulkan dalam firman Tuhan. Dan biarlah kita menemukan Tuhan sendiri di dalam. Jangan lupa untuk saat teduh dari bahan yang disediakan, dan mari kita berjuang bersama-sama mencari Tuhan. Karena Dia yang terlebih dahulu mencari dan menemukan kita. Tuhan memberkati kita semua.